Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Dafiq Irawan. Kali ini saya berperan sebagai observer. Saya Lina Setiori. Kali ini saya berperan sebagai seorang coach. Dan saya Diah Kartika Sari berperan sebagai coach. Kami calon guru penggerak angkatan ke-7 dari Kabupaten Banyuwangi. Kali ini akan membuat video demonstrasi kontekstual dari modul 2.3 Supervisi Akademik. Semoga bermanfaat. Selamat menyaksikan. Adapun tujuan khusus pembelajaran kali ini adalah CGP dapat melakukan praktik coaching dengan CGP lain untuk membantu pengembangan area kompetensi coaching pada konteks pembelajaran atau keseharian calon guru penggerak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah, akhirnya ya kita ketemu juga ya Mbak Lina. Setelah janjian beberapa saat. Iya betul. Pak. Gimana ini kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Bapak gimana? Alhamdulillah baik juga. Ya Allah, ternyata kita baru hari ini ya bisa ketemu. Ini kan rencana kita hari ini, saya dengar Mbak Lina mau ada coaching ya. Betul Bapak. Nah, jadi sebelum kita coaching, kita akan ngobrol-ngobrol dulu. Jadi nanti setelah coaching pun kita nanti juga ngobrol-ngobrol dulu juga ya. Jadi sebelum Mbak Lina mengadakan coaching, di sini saya akan mendiskusikan terkait penilaian dari sesi coaching dari Mbak Lina. Iya, Pak. Yang pertama yang perlu saya sampaikan nanti bagaimana Mbak Lina itu ketika proses coaching menggunakan alur cerita dengan benar gitu ya Mbak. Terus dua, juga saya ingin tahu apakah Mbak Lina sudah mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, menuntun si coaching menumbuhkan potensinya gitu. Juga nanti saya ingin mendengar juga apakah si coaching ini memberikan jawaban yang nyambung dengan Mbak Lina gitu ya Mbak ya. Jadi terkaitnya penilaian itu, dan juga saya ingin menambahkan bagaimana nanti prinsip coaching yang dilakukan Mbak Lina harus memenuhi yang tiga itu, dari kemitraan, terus juga ada praktek kreatifnya, dan juga bagaimana bisa memberikan memunculkan potensi dari sang coaching. Jadi itu yang ingin saya sampaikan terkait penilaiannya Mbak Lina. Nah, terkait rencananya nih, kira-kira habis ini Mbak Lina kompetensi apa yang ingin dicapai dari percakapannya Mbak Lina? Kompetensi dalam coaching itu kan ada 3 ya Pak ya. Hadir sepenuhnya, mendengarkan aktif, kemudian menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kalau saya pribadi, saya ingin mengembangkan potensi dalam diri saya tentang mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach saya Bapak. Karena menurut saya pertanyaan yang berbobot yang tidak lain adalah stimulus bagi coach untuk memberikan jawaban, juga berpengaruh nanti Pak terhadap solusi yang ditemukan sendiri sama coach tadi. Ya. Jadi itu ya Mbak. Jadi 3 kompetensi itu yang rencananya Mbak Lina akan praktikkan. Kalau boleh tahu kompetensi mungkin spesifik yang pengen sekali hari ini Mbak Lina optimalkan, itu kompetensi apa Mbak? Terutama di mengajukan pertanyaan berbobot itu tadi Pak. Menurut saya sih, saya kepengennya saya lebih bisa menciptakan pertanyaan-pertanyaan variatif, tetapi juga tetap berbobot kepada coach saya Pak. Mbak Lina sudah menyiapkan ya tentunya tentang ini? Ya. Insya Allah ya. Baik. Nah, terakhir nih, berarti segala sesuatu itu pasti dibutuhkan sebuah tujuan, target. Betul. Ya. Ketika target itu tercapai, bisa dilihat indikatornya dari mana Mbak? Indikatornya bisa dilihat apakah target saya tercapai atau tidak. Betul. Dari ketika proses coaching itu berlangsung, yang berakhir coach ini kira-kira bisa menemukan solusi dari keresahannya secara mandiri apa enggak Pak? Jadi saya di sini nanti sebagai coach hanya akan mengarahkan, saya tidak menuntun kepada coach saya akan berusaha untuk memunculkan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang nantinya akan memancing potensi dari coach saya sendiri itu untuk menemukan solusinya sendiri. Jadi target saya tercapai ketika coach akhirnya bisa menemukan solusi dari permasalahannya secara mandiri Bapak. Siap. Terakhir dari saya, persiapannya sejauh ini untuk pelaksanaan coaching yang sudah dilakukan Mbak Lina apanya? Yang jelas ini saya sudah janjian gitu Bapak, untuk bertemu dengan coach saya akan melakukan sesi coaching dengan coach saya. Persiapannya saya sudah berusaha untuk tidak memikirkan hal-hal lain, sehingga nanti saya bisa dengan sepenuhnya mendengarkan apa yang ingin disampaikan kepada coach saya. Kemudian saya juga sudah menyiapkan
pertanyaan-pertanyaan berbobot yang mungkin nanti bisa saya sampaikan kepada coach saya. Sepertinya hanya atas itu untuk sementara Pak. Biasa persiapannya sudah matang sekali ya Mbak. Saya doa mudah-mudahan proses lancar Terima kasih, dan Bapak. nanti kita akan ketemu lagi setelah proses itu untuk menganalisa sudah tercapai targetnya atau bagaimana. Oke, sama-sama, semoga lancar ya. Oke, saya pamit dulu. Terima kasih. Monggo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Dian. Apa kabar, Alhamdulillah, Ibu. Baik. Gimana hari ini, Bu? Kayaknya agak ada pikiran sedikit, Ibu. Kelihatan. Bu Dian kelihatan sangat resah, seperti sangat khawatir tentang sesuatu, gelisah. Nah, itu dia, Bu, yang ingin saya ceritakan. Gini loh, Bu. Di kelas ada satu anak. Ini yang ada perubahan dari dulu sampai sekarang. Jadi anak ini dahulu aktif, Ibu, dalam pelajaran. Jadi dia anak yang rajin, anak yang selalu mengikuti pelajaran dengan baik, anak yang penurut, yang menghargai orang lain. Tetapi 2 kali pertemuan pelajaran saya ini, dia kayak tidak menghiraukan guru saat menerangkan gitu, Ibu. Jadi itu ya yang membuat Bu Dian resah. Karena ada salah seorang murid yang menunjukkan perubahan, tapi berubahnya menuju yang negatif. Jadi dia ini gini, Bu, asik main gadgetnya sendiri gitu, Ibu. Jadi terkesan kurang memperhatikan. Nah, itu dia, Bu. Jadi saya kayak bingung gimana apa ini gitu, Bu. Lalu harapan Bu Dian nanti setelah kita melakukan proses diskusi ini, Bu Dian kepinginnya seperti apa? Saya kepinginnya sih anak ini kembali seperti yang dulu lagi, Bu. Menjadi anak yang aktif, yang mau bergaul dengan temannya, yang mengikuti pelajaran runtut, menghargai guru saat menerangkan gitu. Jadi seperti semula gitu, Bu. Dari skala ya, Bu. Kita lihat skalanya dari 1 sampai dengan 10. Menurut Bu Dian awalnya anak ini ada di posisi berapa? Kemudian penurunannya sekarang di posisi berapa, Bu Dian? Awalnya anak ini di posisi 8, Ibu. Nah, sekarang akhir-akhir ini menjadi 5, turun 3, Ibu. Cukup signifikan ya penurunannya. Nah, itu dia. Terus kepinginnya Bu Dian gimana? Ya kembali, paling tidak kembali lagi seperti semula, Ibu. Jadi anaknya juga aktif, misalnya anak itu berkelompok gitu ya, berdiskusi kelompok, dia aktif, tidak asik dengan gadgetnya sendiri gitu. Jadi Bu Dian berharap paling tidak kembali lagi seperti iya, benar, Ibu. Apakah sebelum Bu Dian merasa anak ini berubah sebegitu signifikannya, Bu Dian pernah nggak ngelihat si anak ini mengalami kejadian apakah atau punya pengalaman apakah sehingga membuat anak ini yang tadinya aktif, tadinya sebagai anak yang menonjol di kelas kok malah lebih asik dengan dirinya sendiri sehingga terkesan tidak menghiraukan Bu Dian itu. Nah, itu dia, Bu. Kalau selama ini saya belum pernah mencari informasi. Jadi saya hanya sekedar mengamati dari perilaku dia saat ada di kelas saja. Jadi untuk informasi yang lain saya belum pernah mencari informasi secara langsung baik dari anaknya atau dari temennya. Nah, ini dia yang nanti akan saya cari kenapa ada perubahan. Selain yang Bu Dian amati, selain berdasarkan pengamatan Bu Dian terhadap perubahan anak itu, apakah Bu Dian juga mendapatkan mungkin laporan-laporan dari temannya kah atau dari orang-orang di sekitarnya kah? Nah, tentang perubahan si anak ini, Bu? Iya, jadi sekitar 1 minggu ini teman-temannya juga mengeluhkan sikapnya, Bu. Jadi kalau misalnya si ketua kelas ini menegur anak ini malah marah-marah gitu. Jadi malah marah-marah. Nah, teman-temannya satu kelas juga bingung ini. Kayaknya teman-temannya juga ingin mencari informasi ada apa dengan anak ini. Jadi ini si anak ini bukan hanya sikapnya yang berubah ya, tapi kebiasaannya, karakternya juga mulai berubah sepertinya menurut cerita yang Bu Dian sampaikan ini ya. Kemudian Bu, kira-kira untuk menghadapi situasi anak yang seperti ini, langkah apa yang akan Bu Dian tempuh? Kayaknya dalam waktu dekat saya akan memanggil anak ini untuk mencari tahu, menggali informasi dari anak ini sebetulnya apa yang terjadi. Entah itu di rumah, mungkin ada masalah di rumah, kemudian ada masalah dengan komunitas teman-temannya atau kondisi lain. Terus selain itu juga saya ingin sebetulnya
mencari informasi dari teman yang rumahnya berdekatan dengan anak ini. Dan juga saya juga mencari informasi dari anak yang biasanya anak ini berangkat sekolah bersamaan Bu, jadi boncengan. Nah dari teman yang selalu bersama ini saya juga mencari informasinya. Jadi langkah pertama Bu Diah selain mau memanggil anak ini, diadakan komunikasi yang dari hati ke hati gitu ya Bu ya. Betul, Ibu. Dan itu Bu Diah juga akan mencari tahu dari teman-teman dekatnya. Kira-kira kapan Bu Diah akan ngajak ngobrol dari hati ke hati si anak ini Bu? Secepatnya Bu, kalau bisa pulang sekolah nanti saya akan memanggil anak ini, tapi kalau maksimalnya 2-3 hari ke depan gitu. Begitu juga dengan teman-temannya, saya juga setelah memanggil anak ini baru ke teman-temannya itu. Ya Bu. Sepertinya kasus seperti ini banyak ya Bu, anak-anak mengalami perubahan, tapi sepertinya kalau kasus yang Bu Diah ceritakan ini kok begitu signifikan sekali perubahan si anak ini. Jadi memang harus betul-betul dicari tahu permasalahannya apa. Jadi Bu Diah, saya berharap nanti setelah Bu Diah melakukan pemanggilan, bicara dari hati ke hati dengan anak ini, kemudian sudah mendapatkan informasi dari teman-temannya tentang apa sih yang mempengaruhi anak ini, Bu Diah segera bisa menentukan harus ngapain. Ada bayangan nggak kira-kira Bu? Bayangan kalau setelah selesai gitu ya, setelah selesai saya mengkomunikasikan dengan, saya ingin bayangan saya anak ini berubah menjadi anak yang seperti semula, paling tidak jadi anak yang aktif, yang ceria, yang mau bergaul dengan temannya, yang menghargai orang lain gitu Ibu. Jadi kembali lagi pada tingkat 8 tadi yang saya harapkan. Ibu. Jadi dari diskusi kita Bu Diah sudah bisa menentukan gimana-gimananya ya Bu ya. Terima kasih Bu, saya sudah menceritakan unek-unek saya, jenengan mau mendengarkan unek-unek saya. Sama-sama Bu Diah, semoga langkah yang ditempuh itu nanti bisa betul-betul membuat anak ini kembali ke 8 tadi terus ya Bu ya. Amin. Terima kasih Bu Diah, semoga lancar. Nanti saya tunggu kabarnya bagaimana tentang perubahan anak ini tadi ya. Siap Ibu. Terima kasih Bu. Monggo Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Mbak Lina, gimana tadi perasaannya setelah melakukan coaching? Luar biasa sekali Bapak, ternyata coach saya ini memang betul-betul mengalami keresahan yang memang betul-betul mengganggu ke pikiran dia Pak. Karena permasalahannya memang umum sebetulnya, tetapi kalau saya amati dari proses coaching itu tadi, permasalahan yang dihadapi oleh coach saya tadi itu lebih daripada yang pada umumnya Pak. Begitu ya Mbak Lina. Terus dari percakapan tadi, proses coaching yang dilakukan Mbak Lina, menurut Mbak Lina apakah sudah sesuai dengan alur cerita atau bagaimana? Mungkin bisa diceritakan Mbak. Menurut saya sudah sesuai Bapak, karena di awal kami membahas tujuan melakukan coaching itu apa, kemudian saya juga mengidentifikasi masalah yang dihadapi, kemudian saya juga menanyakan aksi nyata yang akan dilakukan oleh coach saya itu tadi untuk mengatasi masalah yang dia sedang dihadapi. Di mana memang permasalahannya ada murid dari coach saya yang menunjukkan perubahan yang signifikan. Tetapi perubahannya ini bukan ke arah yang positif, justru mengalami penurunan. Begitu. Jadi yang tadinya dia ada di skala 8, akhirnya menurun dari 8 menjadi 5. Jadi itulah yang membuat coach saya menjadi sangat resah. Kemudian setelah saya menanyakan aksi nyata, saya juga meminta untuk menjelaskan tanggung jawab apa yang nantinya akan diberikan, dilakukan oleh coach saya untuk menyikapi permasalahan murid ini tadi Bapak. Baik, saya tadi memang ikut mendengar ya Mbak, jadi percakapannya memang luar biasa. Kasusnya itu memang sangat unik ya Mbak ya. Betul. Kenapa bisa seperti itu gitu ya? Jadi Mbak Lina memang sudah berhasil melaksanakan alur ceritanya dengan baik. Nah, mungkin yang dari Mbak Lina tadi di awal disampaikan akan mencoba mengembangkan potensi coachingnya. Kira-kira yang sudah dikembangkan dari dari percakapannya Mbak Lina tadi, teknik coaching yang sudah dikembangkan apa Mbak?
akhirnya yang semula saya hanya ingin berfokus pada kemampuan saya untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot, Bapak. Tapi karena coach saya sangat responsif ya, akhirnya dia menceritakan dengan begitu antusias, menceritakan keresahannya dengan ya memang sesuai dengan apa yang dia rasakan. Saya akhirnya berusaha juga untuk mendengarkan apa yang dia ceritakan, Bapak. Jadi mendengarkan dengan rasa saya gitu, Bapak. Oh ya. Jadi betul-betul yang tadinya ya itu tadi seperti yang saya bilang, yang tadinya saya hanya ingin fokus kepada kemampuan saya pribadi untuk mengajukan pertanyaan berbobot, saya malah sepertinya tiga tiga komponen itu saya rasakan semua, Bapak. Ya. Dari saya hadir sepenuhnya ditunjukkan dengan saya tidak melakukan aktivitas lain ketika mendengarkan coach saya bercerita, menceritakan keresahannya. Kemudian saya juga mendengarkan dengan aktif, mendengarkan dengan rasa bagaimana ikut merasakan apa yang dirasakan keresahan coach saya itu tadi. Jadi saya rasa 3 komponen untuk teknik coaching itu bisa saya lakukan walaupun mungkin ke depannya masih harus ada pembiasaan supaya lebih berkembang ya, Bapak. Baik, baik. Baik Mbak Lina, di sini saya akan mengkonfirmasi ya. Jadi saya akan bacakan catatan saya hasil dari observasi yang barusan saya lakukan. Yang pertama memang yang sudah saya lihat dan saya dengar dari percakapan coaching antara Mbak Lina dengan coach tadi, memang Mbak Lina sudah menyampaikan tujuan dari di awal tadi ya, sudah menyampaikan tujuan pelaksanaan coaching tersebut. Terus yang kedua juga Mbak Lina sudah berhasil mengidentifikasi masalah ya. Jadi sudah bisa memancing potensi dari si coachnya memunculkan solusi kan gitu ya, cerita di situ. Terus juga Mbak Lina juga sudah berhasil memantik bagaimana sang coach tadi bisa bertanggung jawab atas solusi yang dimunculkan dan akhirnya juga mencari komitmen atau tanggung jawab atas apa yang akan dilaksanakan. Itu yang dapat saya lihat dari proses coaching yang dilaksanakan Mbak Lina. Terus juga di situ berkaitan dengan prinsip coaching yang sudah kita ketahui bersama, saya memang sudah melihat antara Mbak Lina sebagai coach dan coach yang dilaksanakan tadi sudah terjalin kemitraan ya, sudah terlihat begitu akrab, tidak ada yang posisi di atas atau di bawah, itu sudah luar biasa sekali. Terus juga Mbak Lina sudah melakukan mendengar aktif. Dari cerita tadi sudah Mbak Lina tidak melakukan hal lain, saya lihat fokus dan juga memang artinya sudah menghadirkan present itu dengan baik. Terus yang terakhir juga saya lihat juga Mbak Lina juga sudah berhasil memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sudah berbobot dari yang disampaikan tadi. Mungkin itu yang bisa dapat saya sampaikan dari catatan saya sebagai observer pada pelaksanaan coaching Mbak Lina tadi. Terakhir ya Mbak, saya bisa tanyakan mungkin kompetensi apa lagi yang mungkin pengen digali oleh Mbak Lina sehingga nanti ke depannya mungkin prosesnya jadi lebih baik, Mbak? Kompetensi yang ingin saya gali, Bapak. Tadi di depan saya sudah menyampaikan bahwa sepertinya 3 kompetensi itu pada proses coaching yang barusan saya lakukan dengan coach saya kan sudah saya lakukan ketiga-tiganya. Namun memang saya harus banyak berlatih supaya saya bisa lebih memahami lagi bagaimana menemukan cara supaya saya dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang memang semestinya pertanyaan yang saya berikan kepada coach saya dapat memantik coach saya itu sendiri untuk menemukan solusinya sendiri. Jadi saya lebih ingin mendalami bagaimana caranya mengajukan pertanyaan berbobot yang dapat menjadi stimulus itu sendiri bagi coach saya, Bapak. Baik. Jadi menurut Mbak Lina yang mau ditingkatkan kembali adalah bagaimana bisa menggali pertanyaan yang lebih berbobot gitu ya Mbak? Betul Bapak. Kira-kira menurut pandangan Mbak Lina, pertanyaan yang berbobot itu yang seperti apa sih Mbak? Pertanyaan berbobot yang menurut saya adalah pertanyaan yang tidak menjudge, kemudian tidak menggiring opini, kemudian juga tidak memberikan melabeli coach saya itu tentang bahwa coach saya sudah melakukan apa itu kesalahan atau apa yang seperti itu, tetapi justru pertanyaan yang akan memancing coach saya semakin berpikir bahwa sebetulnya masalah yang sedang dia hadapi dia juga bisa menemukan solusinya sendiri. Oh, betul sekali, luar biasa ya, memang seperti itu ya Mbak ya. Kira-kira kendala yang ditemukan, apa yang menyebabkan kita itu sulit membuat
atau memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, Mbak? Kendala sendiri sepertinya mungkin ada di diri coach sendiri ya Pak. Mungkin kalau kita tidak fokus, tidak mendengarkan aktif, kemudian juga tidak hadir sepenuhnya pada saat proses coaching, kita sendiri juga akan kesulitan karena pertanyaan berbobot itu akan timbul ketika kita memang betul-betul paham dengan permasalahan atau keresahan yang disampaikan oleh coach kepada kita. Jadi ketika kita sudah tahu permasalahannya dengan pasti, maka kita akan dengan mudah bertanya bagaimana, solusinya apa, tanpa menggiring. Jadi justru kita mengarahkan, ngoten Bapak. Menurut saya sih seperti itu. Menarik sekali Mbak Lina. Jadi ya, ketika Mbak Lina sudah menyampaikan seperti itu, memotret diri Mbak Lina sendiri pakai skala sekarang misalnya dari 1 sampai 10, Mbak Lina itu sebagai seorang coach yang baik sudah ada di mana? Mungkin kalau sebelumnya, sebelum saya mempraktikkan coaching dengan teman-teman sejawat saya, mungkin sebelumnya saya ada di 5 Bapak. Tapi setelah melalui proses ini, saya berani menyampaikan bahwa saya ada di posisi 7. Wah, luar biasa sekali ya. Tetapi yang jelas saya masih ingin mengembangkan diri saya, ya paling tidak ada di posisi 8, syukur-syukur di 9 Bapak, seperti itu. Ya, betul. Harapannya selalu seperti itu ya Mbak ya. Terakhir lagi Mbak, tekniknya menuju ke sana yang akan Mbak Lina lakukan agar kompetensi itu bisa lebih baik, apa Mbak? Yang pasti saya akan lebih sering untuk melakukan coaching Bapak dengan teman-teman sejawat saya. Mungkin juga sekali waktu saya akan melakukan coaching dengan senior, mungkin seperti itu. Jadi karena sebetulnya potensi itu bisa digali karena terbiasa kan. Nah, betul sekali Mbak. Jadi seperti itu, wah menarik sekali ya Mbak. Jadi itu beberapa hal yang sudah saya catat dari pelaksanaan coaching Mbak. Selamat sudah melaksanakan kegiatan coachingnya dengan baik. Mudah-mudahan kita ada kesempatan ketemu lagi ya untuk di lain kesempatan, agar saya bisa dengar kabar lagi kalau nantinya Mbak Lina ini kemampuan coachingnya sudah lebih berkembang lagi. Bisa saling berbagi ilmu ya Mbak ya. Iya Bapak. Terima kasih Bapak. Nggih, sama-sama. Mari ya Mbak ya. Kerjasamanya. Nggih, mari monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan video ini dari awal hingga akhir. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Mohon maaf manakala ada banyak kekurangan dari awal hingga akhir. Kita jumpa lagi di video-video menarik selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.